Halo saudaraku, selamat datang di channel Pesan Semesta. Tidak semua godaan datang untuk memberi kenikmatan. Sebagian hadir untuk menghancurkan arah hidupmu secara perlahan. Jika kamu merasa godaan seksual datang berulang, semakin kuat dan muncul justru saat hidupmu mulai berubah, itu bukan kebetulan. Jiwa terpilih selalu diuji di titik yang paling sensitif. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena di sanalah energi terbesar mereka berada. Energi seksual bukan sekadar dorongan tubuh. Ia adalah energi penciptaan, energi kehidupan, energi kebangkitan. Dan ketika energi ini tidak disadari, ia menjadi celah masuk bagi kekacauan batin. Narasi ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan kesadaranmu. Karena saat kamu memahami apa yang sedang terjadi, godaan tak lagi menguasai, dan serangan kehilangan kekuatan. Jika kamu mendengarkan ini, bisa jadi bukan tanpa alasan. Jiwa yang siap bangkit selalu dipanggil melalui ujian. Tidak semua orang diserang dengan cara yang sama. Di dunia yang tampak biasa, ada pertarungan tak terlihat yang hanya dirasakan oleh jiwa-jiwa tertentu. Mereka bukan yang suaranya paling keras, bukan pula yang paling menonjol secara kasat mata. Namun di dalam dirinya, ada cahaya kesadaran yang mulai menyala. Jiwa terpilih adalah mereka yang sedang terbangun. Mereka mulai merasakan hidup, merasakan panggilan batin, dan perlahan menjauh dari kebiasaan lama yang menguras jiwa. Justru pada fase inilah, ujian mulai terasa lebih berat. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena mereka berbahaya bagi kegelapan. Potensi kebangkitan adalah ancaman. Ketika seseorang mulai sadar akan dirinya, ia tak lagi mudah mengendalikannya. Maka energi yang paling kuat dalam dirinya, energi penciptaan, menjadi sasaran utama. Godaan seksi jarang datang sebagai sesuatu yang kasar. Ia hadir dengan wajah yang halus, menggoda, dan terasa wajar. Ia menyamar sebagai pengungsi dari lelah, obat dari kesepian, atau hadiah setelah perjuangan panjang. Tanpa disadari, fokus jiwa mulai bergeser. Di titik ini, banyak yang jatuh bukan karena tidak tahu, melainkan karena tidak sadar sedang diuji. Energi yang seharusnya menguatkan jiwa justru terkuras. Pikiran menjadi kabur, arah hidup melemah, dan koneksi batin perlahan meredup. Bukan dalam satu malam, tapi melalui kebiasaan kecil yang dibiarkan berulang. Inilah strategi paling sunyi. Bukan menghancurkan secara langsung, melainkan membuat jiwa lupa pada jati dirinya. Namun ada satu kebenaran penting. Jika kamu merasa menjadi target, itu berarti ada sesuatu yang berharga di dalam dirimu. Tidak semua orang diuji pada level yang sama, karena tidak semua orang membawa misi yang sama. Jiwa terpilih tidak diukur dari kesempurnaan, tetapi dari kemampuan bangkit setelah sadar. Dan bab ini adalah pengingat pertama, bahwa apa yang kamu hadapi bukanlah suatu kebetulan, melainkan panggilan untuk mengenali kekuatanmu sendiri. Banyak orang mengira godaan seksual hanyalah urusan tubuh. Biologi dorongan, kata mereka. Naluri alami, sesuatu yang wajar dan tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Namun bagi jiwa yang sedang terbangun, mewujudkan jauh lebih kompleks. Godaan bukan hanya soal keinginan, melainkan arah energi. Setiap kali dorongan itu muncul, sebenarnya ada arus kuat yang bergerak di dalam diri. Energi kehidupan yang murni. Energi ini bisa membangkitkan kesadaran, memperkuat intuisi, dan menajamkan tujuan hidup. Namun ketika tidak disadari, energi yang sama justru menarik jiwa ke bawah. Di dalamnya banyak orang yang keliru. Mereka melawan tubuh, tapi lupa memahami pesan rahasia. Godaan seksi sering muncul saat pikiran kosong, saat hati lelah, atau saat makna hidup terasa kabur. Ia datang menawarkan pengungsi cepat, rasa hidup setiap saat, namun meninggalkan kelelahan yang lebih dalam. Bukan karena kenikmatannya salah, tetapi karena kesadaran ditinggalkan. Tanpa sadar, seseorang mulai mengidentikan ketenangan dengan pemuasan, kebahagiaan dengan pelampiasan. Dan perlahan, jiwa kehilangan kemampuannya untuk merasa utuh tanpa rangsangan. Inilah yang membuat godaan menjadi berbahaya bagi jiwa terpilih.
Bukan karena intensitasnya, tetapi karena ia memutus hubungan dengan diri sejati. Saat energi dihabiskan tanpa arah, kepekaan batin menurun, intuisi melemah, doa terasa hampa, meditasi kehilangan kedalaman. Bukan karena kamu menjauh dari cahaya, tetapi karena perhatianmu terpecah. Namun ada pesan penting di balik semua ini. Godaan bukan musuh. Ia adalah penanda. Ia muncul untuk menunjukkan di mana kesadaranmu masih bisa diperkuat, di mana lukamu belum sembuh, di mana jiwamu masih mencari keutuhan. Ketika kamu berhenti melihat godaan sebagai dosa semata dan mulai memahaminya sebagai bahasa jiwa, maka kendali kembali ke tanganmu. Dan pada saat itulah, nafsu berhenti menjadi penjara dan berubah menjadi guru yang sunyi. Di dalam diri setiap manusia, ada satu energi paling murni, energi yang sama yang melahirkan kehidupan, menyalakan mimpi, dan menggerakkan jiwa untuk tumbuh. Energi itulah yang sering disalahpahami dan paling sering disia-siakan. Energi seksual bukan hanya tentang hasrat, ia adalah energi kreasi. Dari energi inilah lahir keberanian untuk berubah, dorongan untuk mencipta, dan kekuatan untuk menembus batas lama. Ketika diarahkan dengan kesadaran, energi ini mampu mengangkat manusia ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Namun dunia mengajarkan jalan yang lebih cepat, kesenangan instan, pelampiasan tanpa hening, kepuasan tanpa makna. Tanpa disadari, banyak jiwa menukar energi yang seharusnya membangun masa depan dengan rasa nikmat yang hanya bertahan dalam sekejap. Setelahnya, tubuh lelah, pikiran kosong, dan jiwa kembali bertanya, mengapa aku masih merasa kurang? Inilah harga yang jarang dibicarakan. Bukan hukuman dari luar, tapi kehilangan daya hidup dari dalam. Bagi jiwa terpilih, pengurasan ini terasa lebih nyata. Fokus mudah pembeli, semangat yang dulu menyala kini redup. Mimpi terasa jauh, bukan karena tidak mampu, tapi karena bahan bakarnya terus bocor. Padahal energi itu tidak pernah hilang. Ia hanya salah arah ketika energi kreasi terus diarahkan ke bawah, jiwa kehilangan ketinggian. Ketika ia diarahkan ke dalam, kesadaran tumbuh. Dan ketika ia diarahkan ke atas, kehidupan mulai berubah. Inilah sebabnya ujian ini begitu penting. Bukan untuk memaksakan diri, melainkan untuk memaksakan penguasaan diri. Jiwa terpilih tidak diminta mematikan energinya, tetapi belajar menuntunnya. Karena saat kamu berhenti menukar kekuatanmu dengan kesenangan saat itu, energi yang sama akan membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Dirimu yang utuh. Ada satu pola yang jarang disadari. Godaan paling kuat justru tidak datang saat hidupmu kacau, melainkan saat kamu mulai menemukan arah, ketika niatmu mulai lurus, ketika kebiasaan lama mulai ditinggalkan, dan ketika jiwamu perlahan naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Disitulah ujian muncul. Bukan untuk menghentikanmu secara langsung, tetapi untuk mengalihkan langkahmu sedikit demi sedikit. Perubahan selalu menimbulkan reaksi. Setiap cahaya yang menyala akan mengusik kegelapan di sekitarnya. Bagi jiwa terpilih, kebangkitan bukanlah peristiwa besar yang dramatis. Ia sering dimulai dengan hal sederhana, keinginan untuk hidup lebih bermakna, dorongan untuk memperbaiki diri, atau rasa tidak nyaman terhadap pola lama. Namun justru perubahan kecil inilah yang memicu ujian besar. Godaan seksi muncul sebagai pengalih fokus. Ia tidak meminta banyak, hanya perhatianmu. Dan ketika perhatian beralih, energi pun mengikutinya. Tanpa disadari, langkah yang tadinya menjadi mantap ragu, di jiwa banyak orang merasa bingung. Mengapa justru sekarang saya diuji? Mengapa dorongan ini terasa lebih kuat dari sebelumnya? Jawabannya sederhana namun dalam. Karena kamu sedang naik level. Setiap kenaikan kesadaran selalu disertai ujian untuk memastikan apakah kamu benar-benar siap. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memperjelas pilihan. Kembali ke pola lama, atau melangkah ke versi diri yang lebih sadar. Godaan bukan tanda kegagalan. Ia adalah penanda transisi. Saat kamu menyadarinya, perspektifmu berubah. Kamu berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai bertanya, apa yang sedang diminta jiwaku untuk dipelajari? Dan pada saat itulah,
Ujian kehilangan sifat yang gelap. Ia berubah menjadi gerbang. Gerbang menuju kedewasaan batin. Gerbang menuju penguasaan diri. Gerbang menuju kehidupan yang tidak lagi dikendalikan oleh dorongan sesaat, tetapi oleh kesadaran yang utuh. Tidak semua serangan datang dengan kekuatan. Sebagian besar datang dengan kelembutan yang ditipu. Bagi jiwa terpilih, kelelahan bukan hanya soal tubuh. Ia adalah letih yang lahir dari terlalu lama bertahan, terlalu sering memahami, dan terlalu jarang dipahami. Jiwa yang sensitif menyerap banyak hal, emosi orang lain, tekanan hidup, dan harapan yang tak terucapkan. Di titik inilah, pertahanan mulai melemah. Kelelahan membuat kesadaran turun tanpa disadari. Apa yang sebelumnya bisa ditahan, kini terasa sulit. Apa yang dulu jelas, kini kabur. Godaan tidak perlu memaksa, cukup menawarkan kenyamanan semu. Kesepian menjadi celah, kekecewaan menjadi pintu, dan keinginan untuk sekadar merasa hidup menjadi alasan. Godaan seksual sering masuk melalui rasa ingin dipeluk, diterima, atau diakui. Bukan semata tubuh yang diinginkannya, tapi jiwa yang menginginkan kehangatan. Namun yang datang bukan pemulihan, melainkan pembersihan. Setelahnya, kelelahan justru bertambah. Bukan karena kenikmatan itu salah, tetapi karena ia tidak menjawab kebutuhan terdalam. Inilah paradoksnya. Saat jiwa paling membutuhkan ketenangan, ia justru ditarik ke gangguan. Dan banyak yang terjatuh bukan karena tidak kuat, melainkan karena tidak diberi ruang untuk beristirahat secara sadar. Namun kelelahan bukan kelemahan. Itu adalah sinyal bahwa jiwamu meminta perhatian, bukan penghakiman. Meminta pemulihan, bukan pelampiasan. Meminta hening, bukan rangsangan. Ketika kamu mulai menghormati kelelahanmu, kamu menutup pintu yang paling sering digunakan oleh godaan. Karena jiwa yang dirawat dengan sadar tidak mudah dimasuki oleh kekosongan. Yang paling berbahaya bukanlah godaan itu sendiri, bukan pula kehancuran yang mungkin terjadi setelahnya, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Banyak jiwa yang terperangkap bukan karena mereka terjatuh, namun karena mereka percaya bahwa kehancuran itu adalah akhir. Rasa datangnya tiba-tiba. Ia berbisik di dalam hati, menuduh tanpa suara, mengingatkan kesalahan yang berulang-ulang. Jiwa mulai menghakimi dirinya sendiri dengan kata-kata yang tidak pernah ia ucapkan pada orang lain. Aku gagal, aku tidak pantas, aku tidak mengajukan pendapat yang kukira. Ini bisa menjadi pekerjaan terdalam, bukan dengan paksaan, melainkan dengan berpikir meragukan nilai dirimu sendiri. Rasa bersalah memutus hubungan dengan cahaya, bukan karena cahaya pergi, tetapi karena jiwa menutup dirinya dari cahaya itu. Doa terasa berat, keheningan terasa menakutkan. Kesadaran yang dulu jernih kini dipenuhi suara penilaian, dan ironisnya, semakin seseorang membenci dirinya sendiri, semakin ia mencari pengungsi yang sama, yang dulu menjatuhkannya. Siklus ini sunyi namun kejam. Namun ada kebenaran yang jarang diajarkan. Jiwa tidak dinilai dari ketidakjatuhannya, melainkan dari keberaniannya untuk sadar dan bangkit. Rasa bersalah bukanlah hukuman ilahi. Ia hanyalah penanda bahwa kesadaran masih hidup. Yang menghancurkan adalah saat rasa bersalah berubah menjadi identitas. Kamu bukan kesalahanmu. Kamu bukan kejatuhanmu. Kamu adalah kesadaran yang tidak disadari. Saat kamu berhenti menghakimi dan mulai memahami, maka itu mulai longgar. Dan di titik itulah, pemulihan sejati dimulai, bukan dengan menyangkal masa lalu, namun dengan mewujudkannya sebagai bagian dari perjalanan jiwa. Tidak ada perisai yang lebih kuat dari kesadaran, bukan penyangkalan, bukan pengungsi, melainkan kemampuan untuk hadir sepenuhnya di dalam diri. Jiwa terpilih tidak menjadi kuat karena belum pernah diuji, tetapi karena mereka belajar melihat apa yang terjadi di dalam batin tanpa rasa takut. Saat kesadaran menyala, dugaan kehilangan senjata utamanya, ketidaksadaran. Kesadaran bukan dorongan, ia menyampaikannya. Ketika sebuah godaan muncul dan kamu menyadarinya, merasakan gelombangnya tanpa langsung bertindak, jarak pun tercipta. Dan di dalam jarak itulah kebebasan lahir.
Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis, tetapi memilih dengan jernih. Inilah yang membedakan penguasaan diri dari penekanan diri. Menekan hanya menunda, menyadari mengubah. Kesadaran memungkinkan bertanya, apa yang sebenarnya aku perlukan saat ini? Apakah kehangatan? Apakah ketenangan? Apakah pengakuan? Seringkali penjelasannya bukan pelampiasan, melainkan kehadiran yang lembut terhadap diri sendiri. Saat kesadaran menjadi kebiasaan, jiwa mulai menguat. Dorongan tidak hilang, tetapi tidak lagi menguasai. Energi tidak dimatikan, melainkan diarahkan. Inilah perisai sejati, bukan tembok yang kaku, melainkan kejernihan yang hidup. Dengan kesadaran, kamu mengenali pola. Dengan kesadaran, kamu melihat kapan kelelahan mulai mengambil alih. Dan dengan kesadaran, kamu bertindak sebelum jatuh ke lubang yang sama. Perlahan-lahan, kepercayaan pada diri kembali tumbuh. Bukan karena kamu menjadi sempurna, tetapi karena kamu menjadi jujur pada dirimu sendiri. Dan pada saat kecerahan batin menyatu dengan kesadaran, jiwa pilihan berdiri tegak, bukan tanpa godaan, tetapi tanpa ketakutan. Pada titik tertentu dalam perjalanan jiwa, satu kebenaran mulai terlihat jelas. Godaan tidak pernah datang untuk menghancurkan. Ia datang untuk ditransformasikan. Energi yang dirasakan sebagai dorongan adalah energi mentah. Ia tidak baik atau buruk. Ia hanya kuat bagi jiwa yang belum sadar. Energi ini menguasai. Bagi jiwa yang terbangun, energi ini diarahkan. Inilah perbedaan antara terperangkap dan bertumbuh. Ketika godaan muncul, banyak orang langsung menolak atau melawan. Namun perlawanan tanpa disadari hanya menimbulkan ketegangan. Energi ditekan, bukan diolah, dan apa yang ditekan akan mencari jalan keluar lain. Jiwa terpilih belajar jalan yang lebih halus, bukan melawan arus, tetapi mengubah arah. Saat dorongan muncul, berhentilah sejenak. Menggerakkanlah, rasakan energi itu tanpa cerita, tanpa label, tanpa penilaian. Saat inilah energi mulai bergerak ke dalam, bukan keluar. Energi yang tadinya ingin dilampiaskan, berubah menjadi kejernihan, menjadi keberanian, menjadi daya cipta. Banyak karya besar, keputusan penting, dan gangguan hidup lahir dari energi yang dulunya terasa sebagai godaan. Bedanya hanya satu, kesadaran hadir di tengahnya. Mengubah godaan menjadi kekuatan bukan berarti meniadakan sisi manusia. Justru sebaliknya, ini adalah tanda kedewasaan jiwa. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh dorongan hati, tetapi bersahabat dengan energimu sendiri. Perlahan, kamu merasakan sesuatu yang berbeda. Ketenangan yang tidak bergantung pada rangsangan. Kepuasan yang tidak meninggalkan kekecewaan. Dan di titik ini, godaan mulai kehilangan daya tariknya. Bukan karena kamu menjadi dingin, melainkan karena kamu menjadi utuh. Energi yang dulunya kini menopang. Energi yang tadinya mencakup kini menguatkan. Inilah yang menentukan jiwa batin pilihan. Mengubah ujian menjadi bekal, dan godaan menjadi jalan pulang. Kebangkitan jiwa tidak datang dengan sorak-sorai. Ia hadir dalam ketenangan yang stabil. Setelah melewati godaan, kelelahan, kekecewaan, dan kesadaran, jiwa mulai berdiri di tempat yang berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena cara memandang dunia telah berubah. Godaan mungkin masih datang, namun kini ia tidak lagi mengejutkan. Ia dikenal sejak awal, bahkan sebelum mengambil bentuk. Inilah tanda jiwa yang bangkit, kepekaan batin yang jernih. Jiwa yang matang tidak bereaksi secara berlebihan. Ia tidak merasa harus membuktikan apapun, tidak pula terus-menerus melawan dirinya sendiri. Ia memahami ritmenya, mengenali batasnya, dan menghormati energinya. Dulu, godaan terasa seperti gelombang besar. Saat ini, ia hanya ria kecil, bukan karena dorongan menghilang, tetapi karena pusat kesadaran telah menguat. Pada fase ini, seseorang tidak lagi hidup dari dorongan sesaat, melainkan dari nilai yang telah teruji. Pilihan-pilihan diambil bukan dari kosongan, melainkan dari keutuhan. Ada ketenangan baru yang muncul. Bukan ketenangan palsu karena mati rasa, melainkan ketenangan karena tidak lagi terpecah.
Jiwa yang bangkit tahu satu hal penting. Ia tidak perlu sempurna untuk tetap berada di sepanjang perjalanan. Kesalahan tidak lagi menjadi alasan untuk kembali ke pola lama, kecuali pengingat untuk tetap hadir. Dan perlahan, hidup mulai terasa selaras. Bukan tanpa tantangan, tapi dengan arah yang jelas. Inilah kekuatan jiwa sejati terpilih. Bukan kekebalan terhadap ujian, melainkan keteguhan di tengah ujian. Pada akhirnya, satu kebenaran muncul dengan jelas. Kamu tidak diuji karena rapuh. Kamu diuji karena memiliki cahaya. Tidak semua orang merasakan pertarungan ini. Tidak semua jiwa dipanggil untuk menempuh jalan kesadaran. Jika godaan datang berulang kali, jika ujian terasa berat, dan jika pergulatan batin terasa di dalam, itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa jiwamu sedang terbentuk. Cahaya selalu menarik perhatian, dan setiap cahaya yang tumbuh akan diuji keteguhannya. Namun kini kamu tahu, serangan tidak menentukan siapa dirimu. Responmulah yang menentukan. Kamu telah belajar bahwa godaan bukan musuh, melainkan undangan untuk sadar. Bahwa kehancuran bukan akhir, melainkan titik balik. Dan bahwa kesadaran adalah kekuatan tertinggi yang bisa kamu miliki. Jiwa terpilih bukan mereka yang tidak pernah goyah, melainkan mereka yang tetap kembali ke cahaya. Setiap kali tersesat, perjalanan ini tidak terasa terpisah dari dunia, malah terasa hadir sepenuhnya di dalamnya. Lebih tenang, lebih jujur, lebih utuh, dan jika suatu hari ujian datang kembali, karena dia memang akan datang, keluh kesah bahwa kamu kini berjalan dengan mata terbuka. Cahaya di dalam dirimu bukan untuk disembunyikan, bukan juga untuk dibuktikan. Ia ada untuk hidup. Teruslah melangkah dengan kesadaran, dengan kelembutan, dengan keberanian, karena jiwa yang bercahaya tidak pernah benar-benar bisa dihancurkan. Ia hanya dipersiapkan untuk bersinar lebih terang. Jika kamu sampai di titik ini, bukan karena kebetulan. Setiap kata yang kamu dengar mungkin sedang menyentuh sesuatu yang sudah lama bergetar di dalam dirimu. Sesuatu yang tahu bahwa perjalanan ini tidak mudah, namun juga tahu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah satu hal, ujian tidak datang untuk menghancurkan jiwamu, melainkan untuk mengungkap kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Kamu tidak gagal karena pernah jatuh. Kamu tidak lemah karena pernah goyah. Kamu sedang belajar menjadi sadar, dan itu adalah jalan para jiwa yang berani. Jangan buru-buru menghakimi dirimu sendiri. Berjalanlah dengan kesadaran, rawat energimu, dan dengarkan bisikan jiwamu dengan lembut. Di sanalah arah sejati selalu menunggu, dan jika suatu hari tawaran kembali mengetuk, dihadapi bukan dengan rasa takut, melainkan dengan kehadiran. Karena jiwa yang sadar tidak mencari pengungsi, ia menemukan rumah di dalam dirinya sendiri. Teruslah melangkah, cahaya itu nyata, dan ia hidup di dalam dirimu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di pesan berikutnya.